Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis rencana mau menambahkan aditif oli Ceratek ya. Karena penulis merasa kok oli Meditran S SAE 50 ini kurang licin ya. Jadi dalam kondisi seperti ini suara mesin sudah hampir sama berisiknya dengan motor depan ya. Entah ini kedengaran apa enggak. Soalnya kadang kalau penulis ngerubah level volumenya, mesinnya suaranya halus pun jadi kedengaran kasar, kayak yang video penulis upload barusan. Ya itu ya sulitnya kalau pakai pakai hardware pakai software, kadang membesarkan volumenya terlalu berlebihan. Tapi ini suara asak-asak sudah termasuk kasar ya, kasar untuk pemakaian 145 km. Oli Mesran nggak sekasar ini suaranya, oli Repsol nggak sekasar ini, Silcolene yang kemarin nggak sekasar ini. Jadi Meditran S SAE 50 ini sayangnya entah ya, kayak aditifnya kurang ya, aditif pelicinnya yang kurang. Padahal aditif Meditran S SAE 40 itu banyak ya, entah bikin halus di mananya. Penulis lebih suka Mesran, tapi ya wis lihat besok lah ya. Penulis akan tambahkan liquid moly Ceratek untuk lihat apa efeknya. Ini penulis mau pakai liquid moly Ceratek ya, beli eceran ini 40 ml. Botolnya kayak gini, sebelumnya itu terpisah, ada bagian putih, coklat sama bening. Nah ini penulis kok nemukan kayak gini ya, ada bagian putih-putihnya ini ternyata sulit lepas. Jadi kalau yang punya Ceratek kayaknya sulit ya untuk melepas putih-putihnya. Ini penulis harus ngocok dulu ya. Bagian putih-putih ini kayaknya adalah aditif EP nya ya, molinya kayaknya itu ya, kalau nggak salah. Ada yang ngomong putih-putih ini warnanya aditif moly. Ya wis, kalau misalnya nggak larut, iya nggak akan bakal kena ya. Tapi ini anehnya tersisa di sini. Padahal kalau yang biasanya kan botolnya botol aluminium ya. Entah kalau aluminium nempel kayak gini, ngendap kayak gini atau enggak. Ini repot juga ini, karena kalau misalnya tetap kayak gini ya artinya nanti aditif EP nya ini ketinggalan, nggak ikut serta ya. Mungkin harus dicampur dengan oli juga, makanya mungkin nanti ini akan penulis campur minyak goreng juga lah ya. Nanti kalau sudah tinggal sudah dituang, penulis coba kocok pakai minyak goreng juga ya. Ini penulis mau tuangkan Cerateknya ya. Cerateknya emang nempel, repot emang. Nah ini Cerateknya penulis campuri pakai KCO aja ya, sekitar 10 ml. Ini tadi isinya 40 ml. Moga-moga larut ya yang putih-putihnya itu ya.
sedikit lebih larut aja ya. Masih ada yang nggak larut, ya wes lah guys. Yang penting penulis sudah masukkan sebagian. Ini kalau menurut dosis dari websitenya kurang banyak ya ini ya. Ini 40 ml, dosisnya 300 ml untuk 5 liter. Jadi harusnya untuk 1 liter ini 60 ml, cuma 2/3-nya, tapi ya mestinya harusnya ada efeknya. Harusnya juga efeknya lebih dari beberapa hari ya. Nanti lihat aja nanti efeknya gimana. Ini penulis sudah pakai bensin sedikit, tapi ternyata endapan putihnya masih tersisa ya. Ini bikin penulis berpikir, jangan-jangan kalau dibiarkan di mesin bakal terjadi endapan putih seperti ini ya kalau pakai liquid moly. Jadi waktu mesin nyala nggak masalah, begitu mesin berhenti endapannya ini akan membentuk ya endapan putih juga di mesin. Kalau di bagian yang paling bawah sih nggak masalah, kalau di bagian yang bergerak efeknya nanti gimana ini endapan putih ini ya. Wis entahlah ya, kok rasanya kurang bagus gitu ya, karena ini bisa mengendap dan nggak bisa larut lagi, baik dengan oli, maksudnya dengan Ceratec-nya, terus kemudian dengan minyak goreng juga nggak bisa, pakai bensin juga nggak larut kan ya, jadi bisa jadi masalah ya ada endapan putih seperti ini. Entahlah ya, kok jadi rasanya nggak rekomendasi liquid moly Ceratec ya, karena endapan putihnya ini nggak bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah menggunakan Ceratec. Dari suara mesin entah ya apa Ceratec efeknya instan atau bagaimana, tapi sekarang ini suara mesin masih ya sekasar ya sehalus kemarin lah ya. Kan ini masih baru berangkat ya, jadi suara masih cenderung halus. Walau tentu kalau halus dari campuran mesran dengan KCU ya, campuran mesran dan KCU itu halus banget. Tapi suara mesin ini iya masih cenderung halus lah karena baru berangkat. Nanti efek Ceratec-nya harusnya bisa dirasakan setelah penulis ngebut nanti. Tapi ya cukup mengecewakan juga karena efeknya nggak terasa sekarang ya. Ceratec tentu aja didesain khusus untuk mobil dulu kan ya, karena jualannya aja 300 ml. 300 ml itu untuk mobil ya, untuk kapasitas oli mesin 5 liter. Terus penulis nggak tahu apa ada versi khusus untuk motor, rasanya enggak, karena kalau di luar negeri itu kan yang populer adalah motor laki, dan Ceratec kayaknya tidak untuk motor laki. Nanti penulis lihat keterangannya lah ya, rasanya kok yang penulis ingat enggak untuk motor laki. Ceratec ini kalau untuk motor enggak bikin mesin halus di kecepatan segini ini. Jadi sepertinya Ceratec baru bekerja ketika gesekan terjadi lebih kuat. Dan untuk motor kalau RPM rendah, setahu penulis, oli-oli yang bikin suara motor jadi harus RPM rendah itu adalah oli-oli generasi lama, Prima XP, pemaneh Fastron, kayak Amsoil Signature, oli generasi baru itu enggak halus-halus malah kasar terus. Juga termasuk oli ADNOC, termasuk Motul multi power, itu kalau RPM rendah enggak bikin halus, tapi Motul multi power agak komplit ya. Apa ya, terus satu lagi oli yang
bikin halus RPM atas itu, lupa, Petronas perintah mungkin. Yang jelas ini olinya bikin, Cerateknya nggak bikin suara mesin makin halus di RPM rendah. Kayaknya butuh ngebut dulu. Kalau di mobil, efek bikin halus ini kayaknya terjadinya justru malah di RPM rendah. Jadi kalau di motor itu di RPM tinggi, paling nggak di motor NMAX penulis ini di RPM tinggi. Kalau di mobil sepertinya mulai dari RPM rendah sudah kerasa. Jadi aditif bikin halus itu sudah mulai bekerja kalau di mobil. ZDDP ya sebenarnya berfungsi juga, terbukti dari testimoni bahwa pakai meseran B40 itu bikin mesin halus. Ya seperti kita tahu meseran B40 kan oli generasi lama ya, API nya aja API apa, SF kalau nggak salah. Nah, yang penulis harapkan ini dari Ceratek adalah aditif oli ini bisa membuat top speed meningkat. Kemarin top speednya 108, penulis harapkan dengan ditambahi Ceratek bisa naik lah minim 110, atau kalau bisa jadi balik normal 113. Penulis mengacu pada pengalaman pakai Amsoil Signature. Pakai Amsoil Signature normalnya itu 113 ketika pakai meseran. Begitu pakai Amsoil Signature top speednya bisa jadi 115. Tapi top speed 115 ini enggak bertahan lama, mungkin sampai 300-an mungkin ya. Habis itu sudah enggak meningkat lagi top speednya, balik 113 lagi. Mungkin aditif wis entek ya. Wis ini perlu 100 apa enggak ya? Iya, sudah sampai segini suara mesin masih belum makin halus. Jadi Ceratek itu sepertinya tidak mengandung ZDDP ya. Jadi ya terpaksa pakainya pakai kencang ya. Semoga dipakai kencang jadi bisa halus ya. Karena ya aditif Ceratek ini beda mestinya dari aditifnya produk MOS2, dari Liqui Moly MOS2 kan ya. Kalau Liqui Moly MOS2 itu boleh untuk motor juga, walau rasionya nggak boleh terlalu banyak. Ada berapa? 3% kalau nggak salah ya. Kalau yang Ceratek ini malah nggak boleh sama sekali. Jadi kemungkinannya yang Ceratek ini MODTC mungkin loh ya, mungkin. Karena ya di safety datasheet nggak kelihatan. Tapi penulis berpikir bahwa ini kalau aditif yang untuk RPM rendah, jadi nggak ada boron, nggak ada zincnya. Terus ada satu variabel, beberapa variabel lagi di percobaan ini, yaitu bensinnya penulis sudah tambahi aditifnya MSI, Spiring Smooth atau apalah itu, lupa penulis. Terus pakai margarin juga, ada sedikit campurannya Sabrina apa maneh. Ya selain itu ya tentu pro kapasitor dan SILK ya. Lain-lain standar 100%, gak ada perubahan apa-apa. Dari mulai baru sampai sekarang nggak pernah dirubah. Umur motor 28 lebih,
200 km. Konsumsi bahan bakar tadi kok bisa kebaca 43. Kok malah tambah irit. Penulis pikir sepi ya, ternyata masih rame. Jadi balik lagi lah nanti. Jadi penulis kecewa juga ya. Entah ini karena cerateknya, entah karena spiring siapa poi lah wis itu ya. Yang kemarin itu. Tapi top speed tadi cuma dapat 105. Itu pelan sekali ya. Sebelumnya penulis dapat 105 itu bisa diatributkan, bisa nyalahkan ban, karena ban sebelumnya ada bocor tipis-tipis, paku kecil-kecil yang nyangkut, yang membuat udara rembes sedikit-sedikit. Penulis sudah lepas, penulis sudah pakai cairan anti bocor. Dan tekaran ban juga ini sekarang posisinya terlalu keras. Tapi ya top speed turun. Jadi mau gimana? Loh rame. Padahal harganya berapa? 14.150 di CV Power ya, coba ya. Rame. Daripada Pertamax emang enak sel ya, sekalian V-Power ya. Untuk penulis V-Power itu sebenarnya nggak begitu perlu, sel super lah, sel super, karena ya penulis nggak butuh oktan tapi butuh kandungan energi. Dari sisi kandungan energi V-Power itu nggak beda menurut penulis dari sel super ya, nggak beda. Cuma oktan V-Power lebih tinggi. Kalau untuk motor yang butuh oktan tinggi ya cocoknya emang V-Power. Tapi motor penulis aman pakai premium oktan 88. Yang di bawahnya premium pun masih cukup aman. Paling cuma kalau RPM rendah jadi lebih sering gampang mati. Tapi ya aman lah wis pakai premium. Jadi V-Power tidak memberikan manfaat untuk NMAX penulis, sudah penulis coba juga. Kenapa kok beli bensin sel? Mangkel ya, mangkel karena kan top speed bisa sampai turun parah ya. Kemarin sudah bisa 108. Wis balik lah lumayan normal. Itu belum pakai aditif
spare soaring sembol aditifnya MSI itu belum. Penulis cuma pakai margarin dosis 2 kali normal, jadi kira-kira 10 ml untuk isi tangki 5 liter. Tapi ya faktanya setelah dikasih aditif bensin itu, setelah dikasih Ceratec, cuma jadi 105 ya. Penulis nggak tahu yang mana karena kemarin sore cuma bisa uji top speed tok, nggak bisa uji uji 0-100 tok, nggak bisa uji top speed, jadi nggak bisa yakin salah yang mana. Yang jelas kalau efek di RPM rendah, aditif MSI nya oke ya, tarikan jadi nyentak. Tapi setelah seperti biasa, seperti kalau pakai Clino, seperti kalau pakai EPR turbo, tarikan mantep kalau dipakai pelan-pelan. Begitu dipakai ngebut malah ngedrop. Dan tadi top speed kurang ini kayaknya salahnya itu ya, entah aditif itu atau Ceratecnya yang membuat ruang bakar jadi kotor. Ya Ceratecnya juga penulis nggak nyangka meninggalkan kerak putih di botolnya. Ya ada bagusnya juga ya, beli eceran gitu jadi tahu, ternyata meninggalkan kerak yang nggak bisa dilarutkan oleh minyak goreng. Bahkan penulis campur bensin pun gak larut ya. Itu penulis sudah pakai campuran bensin ya, tapi nggak penulis perlihatkan. Pakai campur, dikocok-kocok, dibuang, tetap gak larut. Parah itu. Entah itu endapan opo itu. 35 super. Ya. Ya, ternyata suaranya masih kasar kan. Ceratec terlalu dibesar-besarkan ya. Ini penulis sayangnya nggak bisa uji top speed lagi, wis telat. Oh ya, tambahan sedikit ya, penulis kan ngomong bannya keras. Tadi pagi penulis coba pompa ban lagi, dan kayaknya tekanannya terlalu keras nih karena meteran penulis jebol. Ya wis lah, tapi penulis cerita tadi pagi ngisi ban lagi untuk beritahu bahwa gak macet. Jadi ada yang kasih warning pentil jadi mampet toh. Enggak macet ya. Salah satunya atas tipsnya dari pemirsa, bahwa kalau ngisi angin pentilnya jangan di bawah ya. Nggak tahu lagi lah kenapa, tapi yang jelas penulis kalau ngisi angin pentilnya selalu agak miring. Jadi misal bagian bawahnya itu kena cairan nanti bocor, paling enggak dimiringkan gitu, posisinya tidak membuat udaranya itu mengenai cairan nanti bocor. Jadi penulis ngisinya miring, nyamping, enggak posisi tegak gitu ya. Karena penulis ngisi angin selalu ngisi sendiri, enggak kayak yang pinggir jalan atau yang di pom-pom gitu. Kalau angin pasti pendilnya di bawah kan ya, dibuat di bawah, dipaskan. Tapi karena penulis ngisi sendiri ya, kebetulan ngisinya agak nyamping ke agak nggak di bawah lah, pokoknya agak naik ke atas, dan mungkin itu membantu juga, nggak tahu lah ya. Yang jelas penulis untuk mencegah pentil buntu ini, penulis langkah pertama adalah dikuek-kuek pakai kabel ya, waktu setelah ngisi cairan nanti bocornya. Karena penulis ngisi cairan nanti bocornya dari pentilnya.
bukan dari bongkar ban. Karena yang lain-lain kalau ngisi cairan nanti bocor nggak lewat pentil, nggak lewat lubang ngisi anginnya. Nulis pakai cara sesuai yang ditutup dibungkusnya itu, lewat pentil. Baut pentilnya dilepas, terus pakai selangnya itu dimasukkan ke situ. Videonya penulis skip ya, penulis skip. Jadi itu bener-bener sampai habis itu 350 ml itu habis masuk semua, masuk ke ban. Dan efeknya nggak instan ya, baru setelah penulis pakai motornya lewat jalan kayak gini, baru anginnya itu lebih mampet. Jadi lubang-lubang kecil-kecilnya kayaknya mampetnya setelah motornya dipakai. Jadi waktu digelinding-gelindingkan gitu nggak mampet. Begitu motornya dipakai, mungkin karena jalannya nggak rata, jalannya ya kayak gini nih lah wes ya, berguncang-guncang gitu, kena bannya, lubangnya jadi buka sempit, akhirnya cairannya sempat masuk ke lubangnya, itu jadinya bikin lubangnya jadi mampet. Di jalur penulis ini yang bikin bocor itu seringnya kawat tipis yang seukuran rambut gitu ya, jadi kecil-kecil banget, jadi nyarinya juga susah, lepasnya juga susah. Cairan nanti bocor kalau cuma didiamkan tok nggak bisa kan. Untuk cairan nanti bocor bekerja dengan baik itu harus dilepas toh pakunya. Kalau nggak dilepas bisa jadi sumber bocornya kan, karena butuh ruang untuk cairannya masuk untuk bisa buntu. Kalau cairannya nggak bisa masuk ya nggak bisa. Jadi kalau misal cuma rembes udara tok, cairan nggak akan kebuntu. Rupanya butuh dipakai di jalan yang nggak enak lah, bukan dipakai di jalan mulus, tapi di jalan ya yang kayak gini, yang banyak tambalannya, permukaan jalan nggak rata ya, kayak gini nih loh, gitu ya, kayak gitu itu rupanya. Dipakai menikung, dipakai baru dipakai seperti itu bisa nambal sempurna. Balik lagi ke Ceratek mengecewakan ya, sampai sekarang penulis habis geber-geber juga masih tetap jadi kasar. Padahal penulis pikir awalnya Ceratek itu bisa membuat mesin halus, lus, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Olinya Mediterranean S SAE 50 yang penulis nilai kalah bagus daripada Mesran B40 atau Mesran SAE 40. Memang sih suara mesin nggak sekasar motor lain, tapi asalnya memang seperti itu. Jadi sebelum ditambah Ceratek sudah ya tetap masih halus daripada motor lain. Harapan penulis adalah setelah pakai Ceratek itu dipakai ngebut, nggak bikin suara makin kasar lagi kayak perilaku Mediterranean sebelumnya, tapi ya dibanding minyak goreng jauh ya. Gini kalau dikasih KCO bisa jauh lebih halus suaranya. KCO nya ya tentu agak banyak ya, nggak cuma 40 ml tok, tapi ya dikasih 40 ml lebih halus lah suaranya. Lebih enak pakai KCO ya. Kalau KCO itu bukan aditif anti gesek, dan ini tentu pemakaiannya di motor, kalau di mobil nggak tahu, bisa aja beda karena perilaku RPM nya, beban di mesinnya beda. Tapi yang jelas penulis jengkel jadi top speednya turun ya. Penulis entah harus nyalahkan yang mana, yang aditif MSI atau gara-gara Cerateknya motornya ini jadi top speednya turun. Ini kalau 0-100 mungkin parah juga ya, tapi sayangnya masih baru nyoba nanti sore, dan kayaknya
nggak fair karena penulis sudah ngisi sel super. Ya wis berantakan semua, nggak bisa nguji ya. Tapi sekarang tarikannya gak enak, belas. Lalu sudah ngisi sel super, tarikannya masih gak enak. Wis. Ini mungkin gara-gara Ceratek kalau misalnya kayak gini ini. Karena harusnya sel super kan lebih tinggi kandungan energinya daripada Pertalite. Walau memang nggak tinggi-tinggi amat ya, karena dibanding Pertamax masih jauh lebih sip Pertamax, dibanding BP92 masih sip BP92. Tapi ya wis, berarti ini kebersihan mesin sudah benar-benar bersih ya gara-gara pemakaian margarin, sehingga pakai sel super ini gak kerasa meningkat atau apa ya. Karena biasanya kalau pakai sel super itu di 500 km-an aja sudah mulai kerasa ya. Tapi ini nggak kerasa peningkatan tenaga sama sekali. Tenaga masih terasa lemot. Berarti ada sesuatu yang menghalangi kemampuan olinya. Dari sisi pembersihan wis rupanya wis maksimal pakai margarin, sehingga pakai sel super ini walau separuh ya, 35 itu untuk piro? Untuk 2 liter. Kalau 2 liter sedikit 2,2 atau berapa lah. Tapi ya gak kroso ya. Soalnya apa ya, kenapa kok nggak kerasa? Karena memang ya sebenarnya sel super itu menang oktan sama menang kandungan energi sedikit nggak kalah jauh. Terus Pertalite yang penulis pakai juga bukan Pertalite kadaluarsa yang sekarang ini populer ya, tapi Pertalite yang normal, jadi Pertalite-nya nggak bikin berebet. Ya wis lah, mengecewakan semua nih aditif yang penulis coba hari ini. Cerateknya kalah sama minyak goreng, terus aditif bensin MSI-nya kalah sama margarin. Dah wis kacau, wis entek-entek duit tok. Ya wis gitu aja. Terima kasih udah menonton. Penulis bilang belum sebut harga ya. Penulis beli harganya berapa ya? 40 ribuan untuk beli 40 ml Ceratek. Kalau untuk motor penulis ini harusnya beli 60 ml. Harga Ceratek kalau 300 ml nya 150 ribu kalau nggak salah ya. Anggap aja 200 ribu lah. 200 ribu butuh bagi 5, berarti 40 ribu ya. Sembuh lah ya harganya Liqui Moly Ceratek itu berapa. Yang jelas 300 ml itu adalah untuk 5 liter. Terus untuk motor penulis ini 1 liter, berarti butuh 60 ml. Penulis nanti lihat harga Ceratek termurah atau yang rata-ratanya berapa. Nanti itu tinggal dibagi 5, dan itu nanti yang jadi acuan harga Ceratek yang penulis pakai. Nah, harga itu ditambahkan untuk 1 liter oli. Mahal ya, mahal. Walau misal harganya 200 ribu, kehitung 40 ribu per liternya, terus masih belum ditambah harga olinya. Olinya ya tentu macam-macam lah, terserah lah. Tapi nambahin 40 ribu untuk oli dengan efek yang kayak begini itu mengecewakan. Penulis nggak rekomendasi Liqui Moly karena penulis nggak puas suara mesin nggak jadi makan halus, terus apa jenenge performa motor malah turun.
dipakai pelan tetap kasar, dipakai kebut-kebutan ya tetap kasar. Terus di mana efeknya? Di mana efeknya? Kapan mau terasa efeknya? Mungkin penulis salah karena penulis pakai olinya Mediterranean SSI 50, oli yang aditifnya banyak. Mungkin aja Ceratec itu kerjanya terganggu oleh aditif-aditif lain dari Mediterranean SSI 50. Tapi kan sekarang ini oli yang direkomendasikan orang-orang itu kan kebanyakan oli HDEU. Banyak orang yang di mobil pakai Rimula, Fastron diesel, pakai apa jenenge, Delvac MX atau Delvac jarang ya, lebih banyak Delvac MX. Lebih banyak pakai diesel. Bahkan untuk mobil bensin, bahkan untuk motor bensin, motor laki. Dan ternyata Ceratec dicampurkan ke Mediterranean SSI 50, efeknya gak kroso ya. Walau penulis pakai dosis yang kurang karena harusnya pakai 60 ml, tapi yang penulis pakai 40 ml tok. Tapi ya harusnya sudah kerasa efeknya. Tapi ini nggak kerasa, mesin masih kasar, digas gini. Kalau tenaga nih yo kasar. Ceratecnya nambah-nambahi kotor ruang bakar. Sudah pakai sel super masih terasa gak enak juga. Top speed juga malah makin turun. Asli nggak rekomendasi Ceratec ya wis. Penulis sudah lega, sudah coba Ceratec. Aditif yang asalnya penulis apa jenenge harapkan bisa jadi sumber aditif MODTC, tapi ternyata mengecewakan. Penulis pingin bisa merasakan seperti kalau pakai Adnox, seperti kalau pakai mobil multi power, seperti kalau pakai Amsoil Signature, dimana kalau ngegas habis dipakai kebut-kebutan, habis dipakai banter, suara mesin makin halus. Tapi sayangnya penulis nggak rasakan itu, suara mesin cek kasar, top speed malah makin turun. Karena ya aditif kayak saat penulis pakai Amsoil Signature dan Petronas Sprinta, top speed kayak makin nambah karena aditif tersebut. Nambahnya nggak banyak, cuma 1 atau 2 gitu. Tapi kan mending daripada turun 3 dari 108 jadi 105. Kalau tetap masih anu ya, masih ya no problem lah. Tapi ini turun ya, nggak ada ampun lah, nggak rekomendasi. Ya wis begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.